Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Salah satu persoalan mendasar yang sekarang terjadi di kalangan muslim di seluruh dunia bukan persoalan tentang dasar yang dijadikan pedoman umat Islam. Tidak ada perselisihan tentang Al-Quran sebagai sumber utama, bahkan mayoritas juga menyebutnya Al-Hadis atau As-Sunnah juga bisa menjadi sumber utama yang kedua. Persoalan yang mendasar adalah tafsir atau interpretasi atas ayat-ayat Al-Quran yang mengalami proses panjang dan berakibat pada performan atau penampilan muslim di dunia sekarang ini. Ini tentu terkait dengan implikasi tafsir Al-Quran terhadap peradaban umat Islam. Jadi sejarah umat Islam telah mengalami beberapa fase. Satu di antaranya yang kemudian dianggap sebagai fase paling tragis adalah masa kegelapan yang ditandai dengan penyerbuan tentara Mongol ke Baghdad yang menyisakan cerita yang sangat menyedihkan dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi yang lain. Nah, oleh karena itu, salah satu aspek penting yang kemudian mendorong keterpurukan muslim dunia pada saat itu atau pada zamannya adalah interpretasi atau tafsir atas ayat-ayat Al-Quran yang diposisikan sangat pasif sekali sehingga menempatkan perilaku manusia atau ikhtiar sebagai bagian yang sangat minor. Nah, oleh karena itu, dalam tema penting tentang ekonomi atau potensi ekonomi umat Islam, terutama di bulan Ramadan ini, kita bisa memahami bahwa pertama kali yang harus kita urei apabila umat Islam atau Muslim di Indonesia maupun di dunia ingin bangkit kembali adalah kita tetap berpedoman pada tafsir-tafsir klasik, tapi memberi ruang terhadap tafsir-tafsir kontemporer yang lebih progresif lagi. Satu di antaranya, contoh yang sudah terbukti konkret dan berdampak luar biasa, diberikan dengan bagus oleh tafsir Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Al-Ma'un. Bahwa surat Al-Ma'un sudah ada dan kita semua sepakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wahyu Allah, tidak bisa terpisahkan dari satu rangkaian ayat Al-Quran, dan adanya juga ada sejak zaman Nabi. Tetapi tafsir atas Al-Ma'un yang kemudian bisa menggerakkan dan berubah menjadi kekuatan ekonomi, menjadi kekuatan sosial, itu baru kemudian diinspirasi atau menjadi inspirator utamanya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayat yang sama ditafsirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian bentuk luaran sekarang menjadi bentuk peradaban alternatif yang luar biasa. Adanya pengelolaan rumah sakit Islam dengan basis manajemen modern. Ada pengelolaan atau santunan anak yatim dikelola dengan manajemen modern. Dan juga amal-amaliyah yang lain. Oleh karena itu, persoalan umat Islam hari ini, satu di antaranya adalah bagaimana kita meletakkan Al-Quran dan juga As-Sunnah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Artinya nilai ruh Al-Quran dan As-Sunnah itu bagaimana difahami sehingga bisa mengikuti ritme kehidupan kita secara personal maupun ritme kehidupan secara keseluruhan umat Islam sehingga membentuk peradaban yang mencerahkan. Posisi ekonomi di dalam Islam saya kira sudah sepakat. Sekalipun ciri khas Islam karena masing-masing posisi ekonomi secara sosial itu berbeda-beda, selalu memberi ruang tafsir yang sangat plural sekali, memberi ruang tafsir untuk semua kalangan. Dalam satu keterangan, dalam satu hadis, Nabi itu pernah kemudian berkurban dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta itu mengisyaratkan bahwa kekayaan Nabi cukup besar. Nabi termasuk bagian kelompok orang kaya atau agnia. Tapi sisi yang lain, tidak semua dari kita memiliki posisi sebagai orang yang diberi keberkahan berupa harta dan seterusnya. Maka
mereka juga diberi tempat bagi orang yang tidak beruntung itu. Dengan apa? Dengan satu di antaranya adalah bagi mereka yang tidak mampu, oleh Nabi kita Muhammad SAW diberi amalan sesuai dengan kemampuannya. Satu ketika, ini saya kutip dari hadis Abu Dzar, satu ketika para sahabat, kelompok sahabat itu menyoal kepada Nabi, wahai Nabi, mereka orang kaya itu bisa berkontribusi lebih banyak, bisa mengamalkan Islam lebih banyak lagi, lebih optimal lagi. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Mereka sholat, kami juga sholat. Tetapi mereka bersodakoh, kami tidak bisa bersodakoh. Maka jawab Nabi dengan sangat bijak membesarkan bahwa untuk bisa mendapatkan pahala yang setara dengan orang kaya tadi itu, maka Nabi memberi solusi. Satu di antaranya adalah berzikir dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir. Bahkan di penghujung hadis yang panjang itu dijelaskan bahwa bagi setiap muslim berhubungan dengan istrinya pun menjadi pahala. Karena apa? Kalau status perempuannya ini bukan istri, lalu melakukan hubungan adalah masuk dalam kategori perzinaan. Maka apa yang sedang dijelaskan oleh Nabi? Hakikatnya, konsep Islam itu memayungi untuk semua kelompok masyarakat, tapi jangan kemudian kita mengklaim bahwa kehidupan mereka yang tidak mampu secara ekonomi itu lebih baik dari sisi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi mereka yang diberi amanah berupa kekayaan dan keutamaan harta benda yang lain dalam waktu bersamaan, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada kewajiban, di antaranya adalah zakat, ada infak, ada sodakoh. Artinya apa? Tantangan masing-masing status sosial kita adalah bagaimana memadukan dua hal yang berbeda. Orang kaya kemudian ditantang untuk menyalurkan kekayaannya melalui mekanisme zakat, sodakoh, infak, dan kewajiban untuk menunaikan haji, dan seterusnya. Demikian juga orang miskin, meskipun dia tidak akrab dengan harta benda, tetapi oleh Rasulullah diajarkan untuk banyak memuji, bertakbir, bertahmid, dan seterusnya. Itu artinya apa? Itu artinya Islam hadir untuk segala kelas sosial ekonomi, tetapi masing-masing tidak mengesampingkan atas peran dari orang kaya maupun orang miskin. Oleh karena itu, problem yang pertama tadi, tafsir atas Al-Quran dan Al-Hadis, selain menggunakan tafsir klasik yang sudah kita akrab sering kita pelajari, tapi harus beranjak kepada tafsir-tafsir progresif. Dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Al-batil ditafsirkan dalam tafsir klasik, satu di antaranya adalah konsep riba misalnya. Tetapi dalam tafsir yang kontemporer mestinya al-batil itu juga dimaknai semua transaksi-transaksi bodong, semua transaksi-transaksi gelap yang tersistematisasi melalui sistem tertentu. Al-batil bisa jadi korupsi, tetapi korupsi yang dikecam itu adalah korupsi yang sistemik, di mana orang baik masuk ke dalam sistem, kemudian mendorong orang baik itu menjadi orang jahat karena korupsinya. Maka kalau sudah sampai pada persoalan itu, tantangan umat Islam ke depan bukan hanya menghindari az-zalim atau melakukan kezaliman dalam transaksi ekonomi, tapi kewajiban besar lagi adalah memberi alternatif tentang bentuk sistem yang tidak korup. Tentunya ini sangat kompleks sekali, karena sistem yang tidak korup untuk yang sekarang ini melibatkan banyak hal, mulai dari tanggung jawab pribadi sampai kepada beberapa analisis tentang kondisi ekonomi, monopoli, oligarki, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat tersebut itu jelas dikatakan,
bahwa transaksi yang dibenarkan atau sistem ekonomi yang dibenarkan adalah antara dimingkum, yakni satu kegiatan ekonomi yang tidak sampai menyakiti sesama umat manusia. Artinya apa? Artinya Islam konsisten dalam konsep kejujuran. Dalam hadis yang panjang itu kan dijelaskan, alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi alaikum bisidqi, kita itu harus selalu sadar akan konsep kejujuran. Maka dalam konteks aktivitas ekonomi, basis utamanya transaksi antara dimingkum, di dalamnya itu adalah proses kejujuran. Dan sekali lagi, proses kejujuran itu adalah proses panjang pembentukan peradaban umat manusia. Mereka yang dibesarkan dalam peradaban culas, mereka yang dibesarkan dalam peradaban yang bakhil misalkan, akan sangat berat untuk berlaku jujur. Apalagi sekali lagi bahwa kejujuran itu mestinya harus bisa dirumuskan masuk ke dalam sistem. Jadi bagaimana membangun sistem ekonomi yang penuh dengan kejujuran. Inilah tantangan berat dari kita. Oleh karena itu, sudah sejak lama Muhammadiyah itu mencoba selalu menggabungkan antara tafsir klasik dengan tafsir kontemporer. Tidak lain hanya ingin memastikan bahwa kehadiran kita, Muslim, umat Islam, dan agama Islam itu bisa diterima sepanjang masa sampai kiamat yang mengakhirinya. Jarang dari kita memahami bahwa tanggung jawab moral umat Islam itu adalah mengantar agama Islam dipeluk oleh seluruh umat manusia itu sampai hari kiamat. Bukankah tanda-tanda hari kiamat dari sekian banyak yang ada itu, satu diantaranya adalah ketika ajaran Islam itu mulai redup, tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan tidak bisa memberikan peradaban alternatif. Nah, ini tantangan kita bersama, bagaimana kita ini membangun satu sistem, membangun satu perilaku kejujuran yang tentunya berawal dari diri kita masing-masing, yang kemudian berkembang dalam komunitas dan menjadi satu sistem yang bisa dianut oleh semua kalangan umat Islam. Kenapa? Karena dalam pemahaman kita, pengalaman dari yang sudah-sudah, persoalan kejujuran itu benar-benar bukan hanya persoalan bagaimana dalam mencari nafkah. Bukan itu saja. Kejujuran di dalam ilmu pengetahuan juga sama. Betapa kita kemarin awal Ramadan itu ada perbedaan pendapat tentang penentuan antara dua metode, antara ru'yah dan hisab. Bukankah di media sosial kita bisa melihat sebagian dari mereka yang ahli ilmu justru menempatkan dua metode itu menjadi sesuatu yang bertentangan. Padahal secara saintifik, secara tekstual, secara ajaran Islam, kedua metode itu dimungkinkan dan diberi ruang yang disebut sebagai ijtihad. Kenapa kemudian ada yang mengklaim, kemudian ada yang berusaha untuk menganulir dan seterusnya? Ini ujungnya adalah persoalan kejujuran yang mulai luntur dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, mari kami mengajak seluruh kaum muslimin bahwa ekonomi, pengembangan ekonomi keumatan, baik di bulan Ramadan ini maupun di luar Ramadan, mari bersama-sama kita mencoba untuk membangun kembali sistem ekonomi yang benar-benar berorientasi kepada ajaran Islam. Islam yang benar, Islam yang memberi ruang terhadap perbedaan-perbedaan pendapat itu. Kenapa? Karena tantangan kita semakin hari itu semakin besar. Di dalam Islam, kemandirian ekonomi itu menjadi salah satu prasyarat untuk mengembangkan budaya, untuk mengembangkan semua perilaku yang ada. Kita ketahui bersama, setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ada yang disebut sebagai kaum muhajirin, ada yang disebut sebagai kaum ansor. Kita lihat coba dari segala riwayat itu, bahwa kontribusi terbesar dari kaum muhajirin
terhadap kaum Ansor atau sebaliknya kontribusi terbesar kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin, satu di antaranya adalah dengan memberikan fasilitas ekonomi sehingga mereka yang barusan hijrah, yang lemah dari sisi ekonomi, bangkit membangun ekonominya, dan itu menjadi subsistem dalam membangun Madinah Al-Munawwaroh. Madinah yang sangat gemilang sekali, Madinah yang berbeda dengan Mekah, Madinah yang menjadi sumber inspirasi bagi seluruh kalangan, terutama umat Islam di dunia. Satu di antaranya adalah peran mereka yang diberi modal untuk berbisnis di pasar-pasar yang ada di Madinah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.